Pernyataan Menteri Agama Fahrul Razi timbulkan kontroversi dan polemik. Pasalnya Fahrul menyebutkan radikalisme bisa dibawa oleh orang-orang yang good looking atau berpenampilan menarik. Pernyataan ini disampaikan oleh Fahrul Razi di kanal YouTube Kementerian Pan-RB dalam acara launching aplikasi ASN No Radikal dan webinar strategi menangkal radikalisme pada ASN. Kalau kita bicara tentang radikalisme ASN, maka banyak tempat yang perlu kita waspadai. Tempat pertama adalah pada saat dia masuk. Kalau tidak kita seleksi dengan baik, khawatir kita benih-benih atau pemikiran-pemikiran radikal itu akan masuk ke dalam ASN. Cara masuk mereka gampang kalau saya lihat polanya. Pertama dikirimkan seorang anak ya yang good looking, penguasaan bahasa Arabnya bagus, hafiz begitu, mulai masuk, ikut-ikut jadi imam. Lama-lama orang situ bersimpati, diangkat jadi ikut mengurus masjid. Banyak yang menilai pernyataan Fahrul tersebut tidak sepenuhnya tepat dan mengeneralisasi gejala kemunculan paham radikalisme hanya pada suatu gejala tertentu saja. Lantas, bagaimana mencegah dan mendeteksi radikalisme tidak tumbuh subur di tanah air? Tim TV One mengabarkan. Biar tidak menjadi hal yang menjadi debat kusir atau juga tidak menjadi tanda tanya. Malam hari ini saya berusaha untuk menjawab apa sih maksud dari Menteri Agama kita bahwa ternyata radikalisme dikatakan Pak Menteri masuk lewat anak muda yang good looking, punya penguasaan bahasa Arab yang baik, dan juga pengetahuan agama yang cukup mumpuni. Nah itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di sini Bang Nasir Jamil ini ya, karena apa? Good lookingnya ya? Oh gitu ya. Oke. Nah di sini juga sudah hadir juga Pak Kamarudin Amin yang merupakan Dirjen Bimas Islam Kemenak. Nah pemirsa, di ujung sebelah kiri saya, karena saya memang sedang menjaga protokol kesehatan atau social distancing, karena narasumber 2 sudah cukup untuk menjaga jarak. Yang ketiga di situ sudah ada nih, masuk kategori good looking, ya, bahasa Arab bisa sudah jelas. Ada Ustadz Riza di sana pemirsa, bahkan juga penguasaan agamanya cukup pasti, karena merupakan seorang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ya, pertama kali saya mungkin tanya kepada Ustadz Riza dulu, Ustadz. Kemarin sempat ada kasus ditahan di Hong Kong ya, itu karena apa? Karena good looking berarti ya, bagaimana Ustadz? Nah itu dia, sebenarnya itu di immigration reason ya. Sebuah alasan yang cuman imigrasi yang paham kenapa mesti ditahan dan akhirnya dideportasi. Jadi mereka pun tidak memiliki penjelasan yang bisa diterima. Gitu. Oke, Ustadz, tapi Ustadz merasa disasar tidak dengan omongan dari Pak Menteri? Anak muda, good looking, hafiz atau penguasaan bahasa Arabnya bagus, pengetahuan agama, tapi ada yang memasukkan paham-paham radikalisme gitu, lewat ceramahnya. Bagaimana? Iya, melihat statement seperti ini, seorang muslim punya konteks untuk menilainya, ya kan? Maka Nabi mengajarkan taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulihi. Maka sebaiknya apapun yang dikeluarkan harus bersumber pada Quran dan hadis. Makanya ketika dikatakan orang yang mumpuni agamanya, paham bahasa Arab, good looking, bisa menjadi bibit dari radikalisme, itu pasti tidak benar dalam konteks keislaman yang hakiki. Karena memang tidak pernah diajarkan hal-hal kezaliman radikal dalam Islam dan Quran sendiri. Karena memang innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinin. Jadi Allah itu akan bersama orang yang bertakwa dan berbuat baik. Nah, gitu. Baik, Pak Kamarudin, silakan dijawab. Boleh saya buka ya? Boleh. Ya, jadi saya kira kita harus melihat konteksnya ya, pada saat kapan Pak Menteri berbicara dan dalam konteks apa beliau berbicara. Beliau sedang berbicara dalam sebuah acara yang sangat spesifik, ada peluncuran aplikasi aparatus sipil negara no radikal yang dilaksanakan oleh Kemenpan-RB dan mengundang Pak Menteri berbicara tentang strategi penanggulangan radikalisme di Indonesia. Nah sesungguhnya kalau saya mencoba menafsirkan apa yang disampaikan beliau sedang meng-attract public attention bahwa kita harus memiliki full awareness, kesadaran penuh tentang potensi penetrasi radikalisme di berbagai tempat, di berbagai media, di tempat ibadah, di lembaga pendidikan, di majelis taklim dan sebagainya. Itu kita harus punya kesadaran penuh dan melakukan langkah-langkah antisipatif. Penekanannya sebanyak ke situ. Pak Menteri sedang mengajak publik untuk hati-hati karena fakta menunjukkan bahwa proses radikalisasi sedang terjadi di lapangan, terjadi di lembaga pendidikan, terjadi di majelis taklim. Jadi sesungguhnya poin yang ingin disampaikan Pak Menteri di situ. Jadi menyampaikannya secara sangat spesifik, bahwa proses radikalisasi sedang terjadi di lapangan, terjadi di lembaga pendidikan, terjadi di majelis taklim. Jadi sesungguhnya poin yang ingin disampaikan Pak Menteri di situ. Jadi menyampaikannya secara sangat spesifik, bahwa proses radikalisasi sedang terjadi di lapangan, terjadi di lembaga pendidikan, terjadi di majelis taklim. Jadi sesungguhnya poin yang ingin disampaikan Pak Menteri di situ. Jadi
beliau ingin mengetrack atensi kita, apalagi tentang ASN. Jadi dia bicara dalam konteks ASN. Oleh karena itu beliau menyarankan masjid misalnya, itu kalau bisa beliau mengusulkan masjid pemerintah, masjid negara, BUMN, kalau bisa adalah mereka yang bisa dipastikan track recordnya, bisa diketahui dari mana asalnya dan kecenderungan pemikirannya. Karena ada banyak penelitian, Pak Menteri bicara tidak tanpa dasar. Ada fakta, ada dasar, ada survei, ada penelitian yang dilakukan oleh banyak pihak. Misalnya menunjukkan bahwa takmir masjid yang ada di Indonesia ini ada persepsi yang menurut survei itu cukup memprihatinkan yang harus kita respon. Jadi ini bentuk kepedulian, bentuk atensi Pak Menteri untuk menjaga, menggawangi penetrasi radikalisme di semua tempat termasuk di tempat-tempat Ada ustadz-ustadz muda tidak yang kemudian disasar, sudah ada arah-arah kepada pengajaran paham radikalisme dalam kajian Kemenak? Jadi bukan hanya ustaz, jadi saya tidak ingin menspesifai kepada sebuah komunitas tertentu ya. Tapi secara umum kita harus hati-hati memang. Misalnya di takmir masjid ya. Takmir masjid itu menurut survei yang dilakukan sudah ada persepsi, misalnya ketika ditanya apakah Anda setuju tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI dan seterusnya. Ada yang tidak setuju dan presentasinya lumayan tinggi. 1% pun, 0,00 sekian persen pun ini berbahaya, sehingga harus diantisipasi. Apalagi presentasinya cukup besar. Ini baru persepsi. Kita tidak menuduh mereka radikal, tapi ada persepsi seperti itu, sehingga kalau tidak dilakukan langkah antisipatif, kita tidak mengafirmasi, kita tidak mengintervensi, itu bisa bermetamorfosis menjadi sebuah aktivitas yang berpotensi destruktif untuk bangsa dan negara. Bang Nasir Jamil, ini upaya untuk preventif dari Kemenak, bahkan juga Pak Menteri ini. Meskipun yang good looking merasa terpanggil ya, bagaimana? Iya, jadi memang no Fakhrul Razi, no kontroversi. Jadi selalu kontroversi ucapan-ucapan Pak Menteri ini. Kalau kita lihat soal bagaimana waktu itu ada sertifikasi untuk mubalik, ya, untuk penceramah, kemudian pendataan majelis taklim, ya, kemudian orang berjanggut, kemudian celana cingkrang. Nah, sekarang kemudian good looking, ya. Jadi dalam pandangan saya, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ini, meskipun konteksnya seperti yang disampaikan oleh Pak Kamarudin tadi, itu sepertinya ada semacam fobia, ya, ada fobia terkait dengan anak-anak muda yang good looking, ya, yang mereka menghafal Quran. Dan ini kalau kemudian tidak diklarifikasi, itu akan menimbulkan mispersepsi, akan menimbulkan perselisihan, kesalahpahaman, kecurigaan, dan mungkin bahkan ketakutan. Jadi orang tua barangkali nanti akan takut kalau misalnya anaknya menghafal Quran, anaknya rajin ke masjid, ya. Dan ini menurut saya harus diklarifikasi. Nah, karena itu ketika Majelis Ulama Indonesia meminta agar Pak Menteri mencabut ucapannya itu bisa saya pahami, ya, karena selama ini kan Pak Menteri sering kontroversi, ya, kecuali baru sekali ini beliau mengatakan seperti itu. Nah, karena itu saya pikir ini Islam seperti Islamophobia begitu, ya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran sebenarnya bahwa kita harus menjaga kehati-hatian. Saya pikir kita harus seperti itu. Dan bisa saja memang pola-pola, ya, kelompok-kelompok radikal, ya, mencoba untuk memancing dengan cara-cara seperti itu. Tapi kemudian mengeneralkan, ya, mengeneralkan kemudian orang-orang yang good looking, rajin ke masjid, ya, penampilannya bagus. Jadi seolah-olah Anda kalau ke masjid pakaian kumal aja, ya, acak-acakan gitu. Kira-kira seperti itu bahasanya. Nanti saya akan bertanya kepada Ustadz Riza. Sebenarnya ustadz-ustadz muda yang good looking ini pada saat membuat sebuah kajian atau berceramah di masjid, apa sih yang kemudian diajarkan kepada para yang datang atau jemaah yang datang? Atau mungkin harus ada panduan kah dari Kemenak sesaat lagi? Di Apa Kabar Indonesia Malam?